Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan Tuyul Bu Haji Siti. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, tinggal seorang wanita paruh baya bernama Bu Haji Siti. Umurnya sekitar 45 tahun, tubuhnya berisi dan selalu memakai kerudung rapi. Ia dikenal sebagai sosok ibu-ibu yang ramah, rajin, dan religius. Setiap pagi, Bu Siti membuka toko sembako miliknya yang sudah berdiri sejak puluhan tahun. Toko itu tidak terlalu besar tapi lengkap. Mulai dari beras, minyak goreng, sabun, sampai jajanan anak-anak tersedia. Bu Siti tak sendiri menjalankan usahanya. Ia dibantu oleh dua orang karyawan dan sang suami, Pak Haji Jafar, yang sering terlihat di belakang meja kasir menghitung uang atau menyusun stok barang. Warga kampung menyukai toko mereka karena harganya terjangkau dan pelayanannya cepat. Bu Siti bahkan sering memberi utang ke tetangga yang kesulitan, tentu dengan catatan bayar saat panen atau gajian. Tapi siapa sangka, di balik senyum ramah dan kerudung rapi Bu Haji Siti, ada api kecil yang diam-diam membara, rasa iri. Semua berawal ketika seorang pendatang baru bernama Bu Yanti membuka toko sembako di ujung jalan kampung. Bu Yanti lebih muda, gaya bicaranya cepat dan penuh semangat. Toko barunya bersih, modern, dan memiliki sistem barcode serta pembayaran digital. Ditambah lagi, harga barang-barangnya kadang lebih murah dari milik Bu Siti. Dalam 2 bulan, toko Bu Yanti sudah dipenuhi pembeli. Banyak pelanggan setia Bu Siti mulai beralih. Tak sedikit dari mereka yang berkata langsung, "Maaf ya Bu Siti, saya belanja ke Bu Yanti aja, lebih murah soalnya." Awalnya Bu Siti hanya tersenyum. Tapi senyum itu makin hari makin sulit dipaksakan. Setiap kali melihat deretan pembeli di depan toko Bu Yanti, hatinya seperti ditusuk. Ia mulai merasa kecil, merasa kalah. Padahal, aku yang duluan jualan di sini. Gumamnya pelan sambil menyapu lantai toko yang makin sepi. Pak Haji Jafar mencoba menenangkan. "Rezeki sudah ada yang ngatur, Siti. Jangan iri. Kita ini sudah cukup." Tapi Bu Siti merasa tidak cukup. Ia merasa kalah. Ia merasa dipermalukan. Di dalam hatinya, rasa iri mulai tumbuh seperti benih hitam yang subur. Dan benih itu pelan-pelan berubah menjadi keinginan untuk membalas. Malam itu, Bu Siti duduk sendiri di ruang belakang toko. Lampu redup, angin bertiup dari jendela kecil. Di tangannya ada sebuah kertas kecil bekas sobekan kardus. Bertuliskan nomor seseorang yang diberikan secara diam-diam oleh mantan karyawannya. Kalau ibu ingin rezekinya lancar lagi, telepon nomor ini. Tapi ingat, jalannya nggak biasa. Bu Siti menatap nomor itu lama. Ada suara kecil dalam hatinya yang menolak, tapi ada suara yang lebih besar yang membisikkan, "Kau sudah cukup menderita. Sekarang giliranmu untuk menang." Malam makin larut. Toko sunyi. Tapi dalam sunyi itulah sebuah keputusan lahir. Keputusan yang akan membawa hidup Bu Siti dan suaminya ke dalam jalan gelap tanpa ujung. Dan disinilah awal kisah pesugihan itu dimulai. Malam itu, suasana di toko Bu Siti benar-benar hening. Setelah semua karyawan pulang dan toko ditutup, hanya suara detak jam tua di dinding dan tiupan angin malam yang terdengar samar. Bu Siti duduk di meja belakang, masih menggenggam kertas kecil bertuliskan nomor misterius. Ia bolak-balik menatap kertas itu dan layar ponselnya. Sebenarnya hatinya belum benar-benar yakin, tapi bayangan tentang toko Bu Yanti yang semakin ramai dan penghasilan toko miliknya yang menurun terus mengganggu pikirannya. Ia merasa tidak punya banyak pilihan. Dengan tangan gemetar Bu Siti mengetik nomor itu dan menekannya. Jantungnya berdetak kencang saat nada sambung terdengar. Tidak lama terdengar suara berat dari seberang. "Assalamualaikum, siapa ini?"
Bu Siti nyaris tak bisa menjawab. Suaranya serak karena gugup. "Waalaikumsalam, nih saya Siti, dikasih nomor ini sama orang. Katanya, sampean bisa bantu. Soal rejeki, hening sebentar. Sampean siap lahir batin. Jalan ini bukan sembarangan." Bu Siti menelan ludah. "Saya siap. Apapun asal rezeki saya balik lagi." Laki-laki di seberang telepon menghela napas pelan. "Datang ke rumah saya besok malam. Jangan bawa siapa-siapa. Di belakang pasar lama, rumah paling pojok. Pagar bambu, saya tunggu jam 9 malam." Klik telepon terputus. Bu Siti menatap ponselnya lama. Rasa takut, penasaran, dan harapan bercampur jadi satu. Ia tahu ini bukan jalan biasa, tapi dalam hati ia merasa inilah satu-satunya jalan yang tersisa. Keesokan malamnya, Bu Siti beralasan pada Pak Haji Jafar bahwa ia akan mengunjungi kerabat jauh yang sakit. Tapi malam itu, bukan rumah sakit yang dituju, melainkan rumah tua di belakang pasar lama. Lokasinya terpencil, nyaris tak ada penerangan. Rumah itu tampak kusam, dengan pagar bambu rapuh dan halaman yang penuh ilalang tinggi. Bu Siti memarkir motornya di depan pagar dan berjalan masuk pelan-pelan. Pintu rumah itu terbuka sedikit, seperti sudah menunggunya. Ia melangkah masuk dengan langkah gugup. Di dalam rumah itu, duduk seorang pria tua berjubah hitam. Wajahnya dipenuhi kerutan, matanya dalam dan tajam, seperti bisa menembus hati orang. "Duduk," ucapnya pendek. Bu Siti duduk di atas tikar lusuh di depannya. Lelaki itu memperhatikan Bu Siti sejenak, lalu mengangguk kecil. "Sampean mau rejeki lancar, dagangan laris, dan semua orang datang belanja ke toko sampean. Tapi ada syarat. Ini bukan sulap, ini pesugihan dengan media tuyul." Bu Siti terdiam, kata tuyul membuat bulu kuduknya merinding. Tapi ia tak berkata apa-apa. "Saya akan kasih satu tuyul. Dia akan bantu sampean, tapi ada pantangan. Jangan pernah kasih dia makan nasi, jangan ajak dia bicara. Dan yang paling penting, sampean dan suami harus sepakat. Karena kalau salah, satu dari kalian menolak di tengah jalan, maka tumbalnya akan datang." Bu Siti mengangguk pelan. Ia merasa tidak ada jalan mundur. Malam itu, ritual dimulai. Bu Siti disuruh duduk bersila dalam lingkaran garam dan sesajen. Lelaki tua itu membaca mantra panjang dalam bahasa Jawa kuno. Udara di dalam ruangan mendadak dingin, dan dari pojok rumah terdengar suara cekikikan kecil. Seperti suara anak-anak, tapi nadanya menyeramkan. Lelaki tua itu kemudian mengeluarkan sebuah kendi kecil dari dalam peti kayu. Ia membukanya dan dari dalamnya keluar asap hitam tipis. Lalu samar-samar, sesosok kecil bermata besar dan kepala botak muncul di belakang Bu Siti. Tuyul itu. Tubuhnya pendek, kulitnya keabu-abuan, dan matanya hanya menatap Bu Siti tajam. Ia tidak bicara, tapi Bu Siti bisa merasakan aura dingin dan tidak manusiawi dari makhluk itu. "Semenjak malam ini," kata lelaki tua itu, "hidup sampean tak akan sama lagi." Dan benar saja, saat Bu Siti kembali ke rumah, semuanya berubah dengan cepat. Dalam seminggu, toko Bu Siti yang semula sepi kembali. Ramai. Stok barang yang sebelumnya cepat habis tiba-tiba seolah selalu cukup. Pelanggan berdatangan lagi, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Orang-orang kampung mulai bergunjing bahwa Bu Siti sedang naik daun kembali. Yang aneh, uang di laci toko tidak pernah habis. Bahkan seringkali ada uang receh muncul sendiri di tempat-tempat aneh. Di bawah meja, di dalam beras, bahkan di lipatan jilbab Bu Siti. Pak Haji Jafar awalnya curiga, tapi akhirnya ikut menikmati keberuntungan itu. Ia mulai sering tersenyum, meski matanya terlihat lebih letih dari biasanya. Dan di suatu malam, Bu Siti akhirnya berkata kepada suaminya, "Aku nggak bisa sembunyikan ini sendiri. Kita dapat bantuan." Tapi dari dunia lain, Pak Haji Jafar terdiam lama. Namun akhirnya ia hanya berkata pelan, "Asal bisa bikin hidup kita enak, aku ikut." Dan malam itu mereka resmi jadi sekutu. Suami istri dalam perjanjian gelap. Pasangan yang kelak harus membayar harga mahal
untuk kekayaan yang bukan milik mereka. Sejak malam ritual itu, hidup Bu Haji Siti dan suaminya berubah drastis. Tidak ada lagi hari sepi di toko sembakonya. Setiap pagi, warga kampung sudah antre di depan toko, bahkan sebelum rolling door dibuka. Semua barang dagangan terasa laris manis, seperti ada yang mengatur supaya terus habis dan kembali terisi. Namun perubahan paling mencolok bukan hanya di toko, tapi juga di dalam rumah mereka. Pak Haji Jafar mulai merasa tidak nyaman tidur malam. Ia sering terbangun karena mendengar suara langkah kecil seperti anak-anak di dalam rumah, padahal tidak ada siapa-siapa. Kadang ia mendengar suara cekikikan pelan di balik lemari atau dari dapur. Pernah sekali, ia mengira melihat bayangan hitam kecil berlari di ujung matanya. Tapi ketika ia periksa, tidak ada apa-apa. "Istri kamu bawa pulang setan," teriak batinnya. Tapi kemudian ia menggeleng sendiri. Sudah pilihan kita, harus dijalani. Sementara itu Bu Siti mulai terbiasa dengan kehadiran penjaga tak kasat mata itu. Setiap malam, ia menaruh semangkuk air dan beberapa lembar uang di bawah meja kasir, seperti memberi upah kepada tuyul yang sudah bekerja seharian mencuri rezeki dari tempat lain. Kadang-kadang ia merasa tuyul itu berdiri di pojokan toko, hanya menatapnya dengan mata bulat besar dan wajah kosong. Tapi anehnya, ia tak lagi takut, seolah sudah mati rasa terhadap hal gaib. Namun, suasana di kampung berubah menjadi tidak nyaman. Warga mulai kehilangan uang secara misterius. Dompet yang baru diisi semalam tiba-tiba kosong saat pagi. Celengan anak-anak yang ditaruh di lemari mendadak terbuka dengan isinya lenyap. Bahkan seorang ibu-ibu mengaku melihat uangnya melayang keluar dari bawah bantal saat ia pura-pura tidur. Desas-desus mulai terdengar. "Jangan-jangan ada tuyul di kampung ini. Aku yakin ini bukan maling biasa. Uangku hilang padahal rumah dikunci." Warga mulai curiga satu sama lain. Beberapa orang mulai membuat jebakan tuyul di rumahnya. Mereka menaruh kacang hijau dan jarum di sudut kamar, memasang bawang putih, bahkan ada yang menggantung boneka berpaku sebagai penangkal. Tapi tetap saja, kehilangan terus terjadi. Yang paling menderita adalah Bu Yanti, toko sembakonya, yang semula ramai, sekarang makin sepi. Pelanggannya satu persatu kembali ke Bu Siti. Yang lebih aneh, stok barang di tokonya sering rusak sendiri. Beras berulat, minyak tumpah tanpa sebab. Bahkan uang kembalian di lacinya hilang tanpa jejak. "Ini pasti ada yang gak beres," kata Bu Yanti pada suaminya. Ia mulai mencurigai sesuatu. Beberapa kali ia memperhatikan gerak-gerik Bu Siti dari kejauhan. Dan ia menyadari sesuatu yang aneh. Setiap malam Jumat, toko Bu Siti tutup lebih awal. Dan keesokan harinya, dagangannya selalu laku keras. Bu Yanti mulai mencari informasi diam-diam. Ia menghubungi seorang ustaz dari kampung sebelah, meminta untuk memeriksa rumah-rumah sekitar. Dan dari sinilah, tanda-tanda keanehan mulai terbongkar. Suatu malam, seorang anak kecil di kampung melihat sesuatu yang membuat semua orang geger. Anak itu menangis histeris, matanya merah karena takut. Ketika ditanya, ia menunjuk ke arah toko Bu Siti sambil terbata-bata. Di dalam toko Bu Siti, ada anak kecil, kepalanya botak, matanya serem. Dia ngisep uang, cerita. Itu menyebar cepat. Esok harinya, banyak warga mulai berbisik-bisik saat lewat di depan toko Bu Siti. Ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi ketakutan perlahan menyebar. Beberapa pelanggan mulai menjauh. Bahkan ada yang nekat mengusir tuyul dengan menyiram air kembang 7 rupa di depan toko Bu Siti. Bu Siti masih berusaha tersenyum, tapi wajahnya mulai tampak tegang. Ia tahu, keberadaan tuyul itu sudah terlalu mencolok. Tapi yang paling membuatnya takut adalah satu hal. Tuyul itu mulai susah dikendalikan. Beberapa malam terakhir, tuyul itu muncul tanpa diminta. Kadang ia berkeliaran di rumah, menatap Bu Siti dan Pak Haji Jafar tanpa berkedip. Kadang ia muncul di dalam mimpi, menyeret tubuh Bu Siti ke lorong gelap dan berbisik, "Aku lapar. Kau ingin lebih
Pak Haji Jafar yang sebelumnya terlihat tenang mulai sering termenung. Ia kehilangan nafsu makan dan setiap malam tidurnya gelisah. Di dalam mimpinya, ia selalu melihat tuyul itu duduk di atas dadanya sambil tertawa, menghitung uang yang entah dari mana asalnya. Ini salah, bisiknya suatu malam, tapi suara itu segera tenggelam oleh bisikan lain yang lebih kuat. Tapi kau butuh uang, bukan? Suatu malam, saat angin bertiup kencang dan suara jangkrik tiba-tiba menghilang, Bu Siti bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berjalan di sebuah pasar gelap penuh dengan wajah-wajah tanpa mata. Dan di tengah pasar itu, tuyulnya berdiri, tidak lagi kecil, tapi tinggi dan kurus. Dengan mulut menganga lebar dan lidah menjulur seperti ular. Waktumu hampir habis, majikan. Saat ia terbangun, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan di bawah ranjangnya terlihat bekas kaki kecil, tapi dengan bekas kuku panjang mencakar lantai kayu. Pagi itu, Bu Haji Siti duduk terpaku di meja dapur. Matanya kosong menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Sejak mimpi buruk itu, ia tidak tenang. Setiap malam, tuyul yang dulu tampak seperti makhluk kecil tak berdaya, kini berubah jadi sosok menakutkan. Matanya merah, tubuhnya kurus kering, dan ia terus menuntut satu hal, tumbal. Satu kata itu terus terngiang di telinga Bu Siti. Awalnya ia pikir pesugihan dengan tuyul hanya soal memberi sesajen dan diam. Tapi kini ia sadar, tuyul juga butuh makan. Bukan makanan biasa, tapi energi manusia. Dia minta tumbal, Pak, kata Bu Siti lirih pada suaminya malam itu. Kalau tidak dikasih, dia ngambek. Bisa balas dendam. Pak Haji Jafar menghela napas panjang. Wajahnya semakin tirus. Sudah beberapa hari ia kurang tidur. Terus merasa diawasi. Bahkan, ia sempat melihat tuyul itu duduk di atas atap rumah. Tetangga sambil menatapnya, tertawa kecil, lalu menghilang. Kita nggak bisa terus kayak gini, Siti. Dulu aku pikir ini cuma bantu dagang, tapi ini sudah kelewatan. Tapi kalau kita berhenti sekarang, semua bisa hancur, Pak. Kita udah terlalu jauh, jawab Bu Siti. Suaranya pelan tapi penuh tekanan. Diam. Hening panjang. Lalu dari luar kamar terdengar suara kring, kring, kring. Seperti koin yang dijatuhkan berulang kali di lantai. Bu Siti menoleh cepat dan tahu betul itu kode dari tuyulnya. Waktu mereka hampir habis. Keesokan harinya kejadian aneh menimpa salah satu karyawan toko mereka, Mbak Wati. Wanita muda itu ditemukan pingsan di gudang dengan mata terbuka lebar dan mulut berbusa. Tubuhnya kaku seperti kayu. Ketika dibawa ke puskesmas, dokter tidak bisa menjelaskan penyebabnya. Tidak ada penyakit, tidak ada luka. Tapi Mbak Wati tidak bisa bicara lagi. Seperti jiwanya ditarik keluar secara perlahan. Iki, koyok kesambet, kata perawat kampung. Mesti ana sing gaib sing narik uripe. Bu Siti langsung pucat. Ia tahu ini bukan kebetulan. Tuyul itu sudah mulai mengambil sendiri. Sejak kejadian itu, suasana toko mulai aneh. Pelanggan yang datang merasa tidak nyaman. Banyak yang mengeluh uangnya tiba-tiba hilang setelah dari toko, atau mendengar suara bisikan aneh saat sedang belanja. Salah satu pembeli, seorang ibu muda, bahkan berteriak histeris ketika melihat sosok tuyul di antara tumpukan beras. Aku lihat anak kecil. Dia nunduk tapi matanya merah, terus hilang gitu aja. Teriaknya sambil menangis, desas-desus semakin menyebar. Nama Bu Siti kembali dibicarakan. Tapi kali ini bukan karena kehebatannya berdagang, melainkan kutukan yang melekat pada tokonya. Malamnya, Bu Siti kembali memimpikan pasar gelap dengan wajah-wajah kosong. Tuyulnya kini berbicara dengan suara seperti banyak orang yang digabung jadi satu. Kau sudah diberi rezeki. Kini saatnya bayar dengan jiwa. Atau kami ambil sesukanya. Bu Siti bangun sambil menjerit. Pak Haji Jafar yang tidur di sebelahnya ikut terbangun. Keringat dingin membasahi punggungnya. Aku udah nggak tahan, Siti. Aku capek lihat kamu makin aneh. Toko jadi angker, tuyul itu makin liar. Tapi kalau kita berhenti, kita yang jadi tumbalnya, Pak. Kita bisa mati. Atau gila. Dan saat itu juga, dari arah dapur,
Terdengar suara benda pecah. Pak Haji Jafar berjalan perlahan ke sana, dan matanya membelalak saat melihat sebuah mangkuk pecah berserakan. Di sampingnya, berdiri tuyul itu. Kini dengan wajah yang tidak lagi seperti anak kecil. Wajahnya retak-retak, matanya merah menyala, dan dari mulutnya menetes cairan hitam. Ia menunjuk ke arah Pak Haji Jafar. "Kau, selanjutnya." Besok paginya Pak Haji Jafar tidak bisa bangun. Ia hanya duduk di pojok kamar, menatap kosong ke dinding dan bergumam tak jelas. "Ada yang ambil otakku. Aku lihat dunia kebalik. Siti." Dia duduk di atas langit-langit. "Bu." Siti menangis sambil memeluk suaminya. Ia tahu, tuyul itu sudah mengambil separuh kewarasan Pak Haji Jafar. Tumbal pertama adalah jiwa karyawan, tumbal kedua adalah akal suaminya sendiri. Kini, tinggal satu langkah lagi. Dan Bu Siti tahu, tumbal terakhir akan lebih mengerikan dari apapun yang ia bayangkan. Bu Haji Siti duduk termenung di samping ranjang. Suaminya Pak Haji Jafar kini tak ubahnya bayangan dari dirinya yang dulu. Tubuhnya hanya duduk diam, mata kosong menatap jendela, bibirnya terus komat kamit menyebut nama-nama yang tak dikenalnya. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis, kadang berteriak seperti orang kerasukan. Bu Siti memegang tangan suaminya, gemetar, hatinya remuk. Ia tidak pernah menyangka, kesepakatan yang dulu terasa ringan kini menjelma menjadi lubang neraka yang menelannya hidup-hidup. "Aku harus hentikan semua ini," bisiknya. Tapi bagaimana ia tahu, pesugihan bukan sekadar kontrak bisa-bisa. Tidak ada jalan mundur kecuali dengan harga yang lebih mahal, nyawa atau kewarasan. Tuyul yang dulu ia beri upah, kini tidak lagi butuh uang. Ia butuh jiwa. Dan ia sudah mencicipi terlalu banyak. Pagi itu Bu Siti berjalan ke pasar tradisional. Bukan untuk belanja, tapi untuk menemui seseorang. Di tengah deretan kios lama ia bertemu Mbah Tamin, orang tua renta yang dikenal sebagai pengetuk gaib di kampung sebelah. Konon dulunya ia mantan pelaku pesugihan yang tobat setelah kehilangan semua anaknya karena tumbal. Bu Siti duduk di hadapannya, menahan air mata, lalu membuka semua cerita. Mbah Tamin mendengarkan dengan kepala tertunduk. Setelah lama hening, ia mengangguk pelan. "Kamu sudah buka pintu yang tak bisa ditutup, Nduk," katanya dengan suara serak. Tuyul itu bukan cuma makhluk, tapi perjanjian. Dan perjanjian hanya bisa diputus dengan dua cara. Bu Siti menelan ludah. "Apa?" "Pertama, kamu kasih tumbal yang lebih kuat. Biasanya darah keluarga sendiri. Kedua, kamu musnahkan dia dengan cara yang tak akan kamu sukai. Korbankan dirimu sendiri." Deh, jantung Bu Siti berhenti sejenak. Kalau kamu ikhlas jadi tumbal, tuyul akan balik ke alamnya. Tapi bukan dengan cara biasa. Kamu harus mati di tempat perjanjian itu dibuat. Dan dengan luka dari tubuhmu sendiri. Bu Siti pulang dengan pikiran berkecamuk. Jalan keluarnya cuma dua. Bunuh seseorang yang dekat dengannya, atau mengorbankan dirinya sendiri. Ia berjalan pulang dengan langkah berat. Di rumah, Pak Haji Jafar masih duduk tak bergerak, menatap dinding dengan tatapan kosong. Apakah aku tega menyerahkan orang lain lagi? Tidak, sudah cukup. Aku yang harus tanggung akibatnya. Malam itu, ia menyiapkan segalanya. Ia memakai baju putih, membawa pisau kecil, dan membawa sesajen terakhir ke gudang tua tempat ia pertama kali memanggil tuyul. Di tengah keheningan malam, di bawah cahaya lilin yang redup, Bu Siti duduk bersila. Ia menyalakan dupa lalu memanggil nama tuyul itu 3 kali. Dan seperti biasa makhluk itu muncul. Namun kali ini tubuhnya lebih tinggi, kulitnya lebih gelap, dan matanya lebih merah dari sebelumnya. Bau busuk menyelimuti ruangan. "Aku bawa." "Yang kau minta," kata Bu Siti lirih. Tuyul itu hanya tertawa. "Sudah terlambat majikan, aku tidak hanya butuh tumbal, aku butuh tuan rumah, ambil aku." Tuyul itu berhenti tertawa. "Ambil aku tapi lepaskan suamiku, lepaskan semua. Aku yang buka pintu ini, aku juga yang akan menutupnya." Perlahan Bu Siti mengangkat pisau kecil itu,
dan dengan tangan gemetar menusukkan ke perutnya sendiri. Cairan merah mengalir deras. Tuyul itu berteriak keras. Suara melengking memenuhi ruangan. Tubuhnya bergetar hebat, lalu perlahan mulai mencair seperti lilin meleleh. Wajahnya memudar, tubuhnya menyusut, dan kemudian hilang. Bu Siti roboh. Matanya terbuka, senyum kecil terukir di wajahnya. Keesokan paginya, warga menemukan tubuh Bu Siti tergeletak di gudang, bersimbah darah dengan senyum aneh di wajahnya. Tidak ada tuyul, tidak ada tanda-tanda kekerasan, hanya sebuah mangkuk pecah dan uang-uang receh berserakan di lantai. Yang lebih mengejutkan, Pak Haji Jafar keluar dari kamar, berjalan perlahan dan berkata, "Siti, mana Siti aku? Aku mimpi buruk panjang." Ia sadar. Akalnya kembali, tapi istrinya sudah tidak ada. Toko sembako itu kini tutup selamanya. Orang-orang melewatinya dengan rasa ngeri. Warga percaya tuyul itu sudah hilang. Tapi sebagian masih berkata kadang mereka mendengar suara koin jatuh di malam hari, atau tawa kecil yang melintas di gang sempit di dekat toko itu. Mungkin tuyul itu belum benar-benar pergi, atau mungkin sedang mencari majikan baru. Sejak kematian Bu Haji Siti, kampung itu tak pernah benar-benar tenang. Toko sembako miliknya dibiarkan kosong, pintunya tertutup rapat, dan dindingnya mulai ditumbuhi lumut. Tidak ada yang berani menempati, atau bahkan mendekat terlalu lama. Anak-anak yang lewat selalu mempercepat langkah, dan para tetua kampung akan merapalkan doa dalam hati saat melintasinya. Pak Haji Jafar, yang dulu dikenal sebagai pria santun dan rajin ke masjid, kini berubah menjadi sosok pendiam. Setiap pagi, ia duduk di bangku depan rumah, menatap toko kosong itu tanpa berkedip, seolah menunggu seseorang atau sesuatu. "Pak Haji sehat?" tanya tetangga sesekali. Ia hanya menjawab dengan anggukan pelan, matanya sayu. Kadang, ia berbicara sendiri, menyebut nama istrinya berulang kali, atau menggumamkan doa-doa yang tak selesai. Sesekali ia tertawa lirih, tawa yang tak punya sukma. Yang membuat warga semakin gelisah adalah munculnya kejadian-kejadian aneh lagi. Awalnya hanya suara koin jatuh di malam hari, lalu terdengar langkah kaki kecil berlari di dalam toko kosong itu. Seorang remaja iseng mencoba memotret toko dari luar. Hasil fotonya memperlihatkan bayangan kecil duduk di jendela, padahal toko itu terkunci dari dalam. Beberapa orang mulai mengaitkan kejadian itu dengan tuyul Bu Siti. "Bukannya udah hilang pas Bu Siti meninggal?" bisik warga. Tapi tuyul itu nggak semudah itu hilang. Dia udah ngerasa betah, dia suka tempat itu. Suatu malam Pak Haji Jafar bermimpi aneh. Ia berada di dalam toko sembako miliknya. Semua tampak seperti dulu, rak-rak penuh, lampu, terang pelanggan hilir mudik. Tapi suasananya dingin, hening, tak ada suara. Semua orang menatap ke arahnya, wajah-wajah mereka datar, mata mereka kosong. Lalu dari tengah toko muncul Bu Siti. Ia berjalan perlahan, mengenakan mukena putih. Tapi wajahnya penuh luka, darah mengalir dari perutnya, dan matanya merah seperti terbakar. "Maafkan aku, Jafar." Suaranya bergaung berat. Pak Haji Jafar menangis dalam mimpinya. "Siti, aku kangen, Yes. Kenapa kamu tinggalin aku? Aku sudah membayar, tapi tidak sepenuhnya. Tuyul itu masih menunggu. Warisan belum selesai." "Warisan apa, Siti?" Tiba-tiba, Bu Siti menunjuk ke belakangnya. Pak Haji Jafar menoleh, dan di sana berdiri sesosok anak kecil, botak, pucat, dengan mata merah dan senyum lebar. Tuyul itu, ia melambaikan tangan dan berkata dengan suara serak, "Aku belum punya majikan baru." Pak Haji Jafar terbangun dengan tubuh penuh keringat. Ia merasa seperti dicekik. Napasnya berat. Ia langsung berwudu, lalu salat. Tapi sepanjang malam itu, bayangan tuyul itu terus muncul. Di pojok kamar, di sudut cermin, di balik jendela. Keesokan paginya, warga dikejutkan oleh kabar bahwa Pak Haji Jafar menghilang. Pagi itu ia tidak duduk di bangku biasa. Tidak ada yang melihatnya keluar rumah. Namun pintu rumah terbuka,
dan di meja ruang tamu ada secarik kertas dan sepotong cincin kawin. Isi suratnya hanya satu kalimat, "Dia sudah memilihku." Tak ada jejak perlawanan, tak ada jejak darah, hanya itu. Dan suara koin yang terdengar jatuh berkali-kali dari dalam rumah, padahal tidak ada siapa-siapa. Kini, toko sembako itu menjadi tempat terlarang. Beberapa warga mengatakan mereka melihat bayangan dua orang di dalamnya. Satu wanita mengenakan mukena putih berdarah, dan satu pria tua duduk termenung sambil memegang kantong koin. Dan di antara mereka, anak kecil tanpa mata. Mereka bilang, tuyul itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi, menunggu majikan baru yang cukup serakah, cukup nekat, dan cukup bodoh untuk mengulangi kesalahan Bu Haji Siti. Karena pesugihan tak pernah berakhir, ia hanya berpindah tuan. Setelah kepergian Pak Haji Jafar, toko sembako yang dulu sempat berjaya kini menjadi bangunan kosong yang sunyi dan menyeramkan. Warga sekitar sudah enggan mendekat, apalagi membeli sesuatu di sana. Beberapa tetangga mengatakan mereka masih sering mendengar suara koin jatuh atau melihat bayangan kecil melintas cepat di jendela toko. Namun, kehidupan tetap berjalan. Di kampung itu datang seorang pemuda bernama Aldi, berusia sekitar 30 tahun, yang baru saja pindah dari kota besar. Ia membeli toko sembako tersebut dengan harga murah dari seorang warga yang sudah lama pindah. Aldi berencana membuka usaha baru dengan modal seadanya. Saat pertama kali mengunjungi toko itu, Aldi merasakan hawa dingin yang aneh. Udara seakan berat dan sunyi, berbeda dengan suasana pasar yang ramai. Tapi ia menepis rasa takut itu. Bagi Aldi ini adalah kesempatan untuk memulai hidup baru. Hari-hari pertama, Aldi membersihkan toko yang sudah berdebu dan berantakan. Ia memasang lampu baru, merapikan rak-rak, dan memasukkan stok barang seadanya. Ia ingin toko ini menjadi tempat yang ramai dan menguntungkan. Namun, malam pertama setelah toko dibersihkan, Aldi mendengar suara aneh. Di dalam ruang belakang toko, terdengar suara langkah kecil yang berlari-lari, seperti anak kecil bermain. Ia pun merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Pasti tikus atau kucing, pikirnya mencoba meyakinkan diri. Tetapi suara itu terus muncul setiap malam. Kadang suara tawa kecil yang menyebalkan, kadang suara koin jatuh berserakan. Suatu malam, Aldi nekat menyalakan kamera kecil yang ia pasang di sudut toko untuk merekam kejadian aneh itu. Ia ingin membuktikan apakah ada hal gaib yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari kemudian, Aldi menonton rekaman itu. Ia terkejut bukan main. Di video tampak bayangan kecil bergerak cepat dan sebuah benda berbentuk seperti anak kecil, botak dengan mata merah menyala. Benda itu terlihat sedang mengambil koin di lantai, lalu menatap kamera dengan senyum licik yang membuat bulu kuduk merinding. "Ini tuyul," gumam Aldi dengan nada ngeri. Keesokan harinya, Aldi mencoba mencari tahu tentang sejarah toko tersebut. Ia bertemu dengan seorang tetua kampung yang menceritakan kisah tragis Bu Haji Siti dan suaminya. "Kalau kamu serius buka toko, itu kamu harus hati-hati. Pesugihan dengan tuyul itu bukan main-main," kata si tetua dengan serius. Dulu, Bu Siti mencoba cara pintas agar dagangannya cepat maju. Tapi yang terjadi justru bencana. Tuyul itu haus darah dan jiwa. Dia mengambil tumbal sampai akhirnya Bu Siti mati dan suaminya gila. Aldi bergidik. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu saat sendirian di toko, Aldi kembali mendengar suara koin jatuh. Kali ini ia berbicara dengan suara tegas. "Aku tidak takut padamu. Jika kau memang tuyul yang dulu mengganggu Bu Siti, aku punya penawaran." Tiba-tiba, bayangan kecil itu muncul. Dengan mata merah menyala, ia menatap Aldi dengan tajam. "Apa penawaranmu, manusia?" Suara tuyul itu seperti bergema dari bawah tanah. "Aku mau kerjasama, tapi aku tidak mau jadi tumbal. Aku mau dagangan laris, tapi tanpa harus kehilangan nyawa Toga Warsan.
Jika kau setuju, aku akan memberi apa yang kau mau tanpa menyakiti siapapun. Tuyul itu tertawa pelan, menarik, tapi aku tidak mudah percaya. Banyak yang datang dengan janji seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan kalau aku menuntut sesuatu yang berat? Aldi tersenyum, penuh keyakinan. Aku akan berani hadapi apa pun selama aku bisa mengendalikanmu. Aku tidak mau jadi budak. Sejak saat itu, Aldi merasa ada ikatan kuat antara dirinya dan tuyul itu. Meski terasa berat, ia belajar mengendalikan makhluk itu dengan ritual yang diajarkan tetua kampung. Ia memberi sesajen setiap malam, namun tanpa harus mengorbankan tumbal manusia. Namun ada satu hal yang selalu membuatnya waspada. Kadang, ketika malam sangat gelap, Aldi mendengar bisikan lirih di telinganya. Setiap perjanjian ada harga yang harus dibayar, dan ia tahu suatu saat nanti harga itu akan datang. Seiring waktu berlalu, Aldi mulai terbiasa dengan kehadiran tuyul di toko sembakonya. Kehidupan sehari-harinya berubah total. Pendapatannya meningkat pesat, pelanggan berdatangan, dan toko yang dulu sepi kini menjadi ramai. Semua berkat bantuan makhluk gaib itu. Namun di balik keberhasilan itu, ada sesuatu yang mulai mengusik hati Aldi. Malam demi malam, ia merasakan berat di dadanya. Seperti ada sesuatu yang terus menuntut lebih dari dirinya. Suatu malam, Aldi duduk sendirian di ruang belakang toko. Lampu remang-remang menerangi ruangan. Ia menatap sesajen yang ia siapkan untuk tuyul. Ada kopi hitam, rokok, dan koin-koin receh di atas piring kecil. Tiba-tiba, udara di sekitar berubah dingin. Dari sudut ruangan, tuyul itu muncul, matanya merah menyala. Ia berjalan mendekat. Tapi kali ini aura yang muncul jauh berbeda dari sebelumnya. Lebih menakutkan, lebih kelam. Tuan Aldi, suara tuyul bergema. Kau pikir aku bisa senang hanya dengan sesajen dan janji manis? Aldi menelan ludah. Aku sudah memberikan yang terbaik. Yang terbaik? Itu belum cukup, katanya sinis. Setiap janji ada harga yang harus dibayar, dan saatnya telah tiba. Beberapa hari kemudian hal-hal aneh mulai terjadi. Stok barang di toko hilang tanpa jejak, dan yang lebih mengerikan, para tetangga mulai mengeluh tentang anak-anak mereka yang sering menangis di malam hari, bermimpi buruk, bahkan ada yang sakit. Misterius, Aldi merasa bersalah, tapi ia tidak tahu bagaimana mengatasi semuanya. Cewek singkir tuyul itu, tapi makhluk itu selalu kembali dengan tawa yang menakutkan. Ini perjanjian. Bisik tuyul di telinganya. Kau ambil keuntungan, aku ambil gantinya. Suatu malam, Aldi bermimpi buruk. Ia melihat sosok Bu Haji, Siti yang terluka, berdarah, memohon agar dia membebaskan diri dari perjanjian itu. Tapi tiba-tiba sosok itu berubah menjadi tuyul yang menyeramkan. Menatapnya dengan mata merah menyala. Ia terbangun dengan keringat dingin, napas terengah-engah. Aldi sadar. Ia harus mencari jalan keluar, atau ia akan kehilangan dirinya dan orang-orang yang dicintainya. Pagi-pagi sekali Aldi pergi menemui Mbah Tamin, tetua yang dulu memberitahu tentang pesugihan tuyul. Ia memohon pertolongan. Mbah Tamin memandangnya tajam. Kau sudah terikat kuat dengan makhluk itu, tapi masih ada satu cara untuk melepaskanmu, asal kau berani. Aldi menunggu dengan harap. Tuyul itu hanya bisa dipisahkan dengan sesajen. Penebuse yang harus dilakukan di malam Jumat Kliwon. Di tempat pertama pesugihan itu dimulai. Kau harus membawa barang-barang milikmu, air suci. Dan jangan lupa membawa keberanian dan niat tulus. Hari Jumat Kliwon tiba. Aldi berangkat menuju gudang tua, tempat pesugihan pertama kali dilakukan oleh Bu Haji Siti. Di sana, ia menyiapkan semua sesajen yang Mbah Tamin berikan. Air suci, bunga melati, dan pisau kecil yang sudah diberi mantra. Ia berlutut, berdoa, dan mulai memanggil tuyul itu dengan suara tenang tapi tegas. Tiba-tiba tuyul muncul dengan wajah mengerikan, matanya merah menyala, mengeluarkan tawa keras. Tuan, kau pikir aku akan mudah pergi? Aldi mengangkat pisau kecil, menyiramkan air suci, dan melantunkan mantra yang diajarkan. Tuyul berteriak, tubuhnya bergetar hebat, dan mulai mengecil, lalu perlahan menghilang dalam kepulan asap hitam.
Setelah tuyul itu lenyap, Aldi merasakan beban berat terangkat dari dadanya. Udara terasa ringan, sunyi, dan damai. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan pernah lagi mengambil jalan pintas dengan pesugihan atau hal-hal gaib. Toko sembakonya tetap buka, tapi kali ini dengan usaha, dengan kerja keras sendiri. Warga kampung perlahan melihat perubahan pada Aldi. Ia menjadi pria yang lebih rendah hati dan bijaksana. Toko sembakonya tetap ramai, tapi tak ada lagi suara koin jatuh misterius di malam hari. Namun suatu kali, seorang anak kecil melihat bayangan kecil lewat di belakang toko. Tapi kali ini, bayangan itu hanya tersenyum, lalu menghilang. Mungkinkah tuyul itu benar-benar pergi? Atau ia hanya menunggu kesempatan lain datang? Beberapa bulan setelah peristiwa di malam Jumat Kliwon itu, suasana di kampung mulai kembali normal. Toko sembako Aldi menjadi tempat yang ramai dan hangat, penuh tawa dan obrolan para tetangga. Aldi sendiri berubah menjadi sosok yang lebih bijak dan rendah hati. Ia tak lagi bergantung pada kekuatan gaib, melainkan mengandalkan kerja keras dan doa dalam menjalankan usahanya. Namun, meskipun tuyul yang mengganggu itu sudah lenyap, ada sesuatu yang masih tersisa, sebuah bayangan kecil yang tak bisa hilang. Begitu saja dari sudut pikiran Aldi. Setiap kali malam tiba, ia kadang terbangun oleh suara-suara samar. Suara koin jatuh yang pelan, suara tawa anak kecil yang entah dari mana asalnya. Aldi mencoba mengabaikan itu, menganggapnya hanya imajinasi atau sisa trauma masa lalu. Tetapi, suatu malam ketika ia duduk di ruang belakang toko, ia melihat bayangan kecil melintas cepat di sudut mata. Bayangan itu seperti anak kecil botak dengan mata merah, tapi kali ini senyumnya berbeda, lebih tenang, lebih damai. Bayangan itu berhenti, menatap Aldi dengan pandangan penuh pengertian. "Tuan," suara kecil itu bergema lembut, "aku tak lagi ingin mengganggu. Aku hanya ingin berterima kasih. Terima kasih karena kau melepaskan aku dari belenggu. Tapi ingatlah, dunia ini penuh dengan godaan dan kegelapan. Hati-hatilah dalam memilih jalanmu." Aldi terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu pesan itu bukan sekadar peringatan, tapi sebuah pengingat akan konsekuensi dari pilihan yang pernah dibuatnya. Hari-hari berlalu, toko Aldi tetap berjalan lancar. Ia mulai aktif dalam kegiatan sosial kampung, membantu tetangga yang kesulitan, dan sering mengadakan pengajian kecil-kecilan di rumahnya. Kisah tentang tuyul dan pesugihan pun mulai menjadi pelajaran bagi warga. Mereka semakin sadar bahwa jalan pintas dalam mencari kekayaan hanya akan membawa bencana. Namun, meskipun semua terlihat damai, suatu pagi seorang warga menemukan sebuah koin kuno berukir aneh di depan toko Aldi. Koin itu berkilau merah, seolah menyimpan rahasia yang tak pernah benar-benar hilang. Aldi memandang koin itu dengan hati-hati. Ia tahu, meski tuyul itu sudah pergi, warisan kegelapan pesugihan tetap meninggalkan jejak yang sulit terhapus. Dengan perlahan, ia memasukkan koin itu ke dalam sebuah kotak kecil yang ia simpan rapat di laci meja. "Ini bukan milikku," gumam Aldi lirih. "Dan aku akan memastikan tak seorang pun di kampung ini jatuh ke dalam perangkap seperti yang pernah aku alami." Kisah pesugihan tuyul Bu Haji Siti, perjuangan Pak Haji Jafar, dan keberanian Aldi menjadi pelajaran yang terus dikenang di kampung itu. Cerita yang mengingatkan setiap orang bahwa kekayaan yang didapat dengan cara gelap selalu meninggalkan bayangan yang tak mudah diusir, dan bahwa keberanian serta niat baiklah yang akhirnya bisa menaklukkan kegelapan.